Halo Semeton, tahukah kalian ada 5 fenomena mistis dan misterius di Bali yang belum terpecahkan oleh siapapun? Sebelum menonton konten ini pastikan sudah makan dan dalam keadaan emosi stabil biar tidak salah paham dan gagal paham. Fenomena pertama, kejadian colek pamor. Bali pernah geger oleh kejadian misterius oleh pamor pada tahun 2005 lalu, di mana colek pamor tersebut berbentuk tapadaro atau tanda tambah. Fenomena yang terjadi pada awal tahun 2005. Kejadian ini pun membuat geger dan terjadi usai bencana besar tsunami di Aceh. Kejadian ini terjadi secara berantai dari satu pura ke pura yang lainnya. Sejumlah pura hampir di seluruh Bali, termasuk pekarangan rumah milik keluarga dan pelangkiran, juga tak luput dari tanah yang dibuat dengan colekan pamor atau kapur sirih. Jajaran Polda Bali saat itu pun ikut disibukkan untuk meneliti misteri colek pamor itu. Sampel kapur putih dari pura dari Karangasem ujung timur Pulau Bali sampai pura di Tabanan, Bali Barat. Jenis kapur ini pun diteliti di Laboratorium Forensik Polda Bali. Setiap hari secara berantai colek pamor terus merambah desa lintas kabupaten dari Singaraja sampai Denpasar. Dan menurut kabar, ada warga yang berusaha menghapus colek pamor tersebut, namun ia malah kerawuhan. Akhirnya warga Bali pun membiarkan tanda itu tetap ada di pelinggih mereka. Made Mangku Pastike, yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Bali, colek pamor ini ditemukan di pelangkiran atau tempat sesajen rumah dinasnya di Jakarta. Menurut pengakuan Mangku Pastika, yang jelas dan halaman Tempo, sehari tinggal ke Jakarta, rumah dinas miliknya dikunci rapat, bahkan dijaga oleh polisi selama 24 jam. Namun ternyata colek pamor itu ditemukan di sana. Memang meninggalkan sebuah misteri. Mangku Pastika pun berkata, "Saya bukan paranormal, ini miracle, sebuah keajaiban, ini bukan perbuatan manusia, ini ada aspek di skala katanya." Pada tahun 2018, fenomena ini pun kembali terulang, di mana kejadian ini terjadi di Buleleng dan Jembrana pada bulan November 2018, di mana saat itu warga Banjarbanyu Wedang Buleleng gempar dengan munculnya colek pamor tersebut. Selain di Buleleng, di sejumlah pelinggih milik warga Jembrana juga banyak berisi colek pamor, seperti yang terjadi di Banjarbanyu Biru, Desa Banyu Biru, Negara. Sejumlah pelinggih 4 orang warga di Banjar ini berisi colek pamor. Pada tahun 2020, peristiwa colek pamor pada pekarangan warga juga kembali muncul di Buleleng. Pada saat pandemi ditemukan di pelinggih warga, yang salah satunya berada di Kelurahan Banjar Jawa Buleleng. Kalau menurut kalian kira-kira apa sebenarnya colek pamor tersebut? Kejadian kedua yang juga misterius adalah kejadian ribuan burung pipit mati di setra atau kuburan di Gianyar. Sebuah video mendadak viral di media sosial pada Kamis 9 September 2021. Video ini memperlihatkan ribuan burung pipit yang jatuh berhamburan di tanah. Beberapa burung itu terlihat tak bisa bergerak, namun ada juga yang masih bisa bergerak-gerak dan mencoba melompat dan terbang. Namun burung ini tak berhasil untuk terbang. Diketahui kejadian ini terjadi di sebuah kuburan atau setro yang berada di Kabupaten Gianyar, Bali. Burung ini diketahui berjatuhan setelah adanya hujan dan angin kencang di wilayah tersebut. Dikutip dari halaman detik.com, kasus dan sumber daya alam BKSDA Bali, Prawono Merwanto mengatakan, belum bisa memastikan penyebab dari fenomena tersebut. Ia juga menambahkan, jika bicara terkait kondisi dan kejadian alam, bisa jadi hal ini terjadi waktu hujan, di mana hujan tersebut mengandung asam yang cukup tinggi, sehingga mengakibatkan burung-burung berjatuhan. Pihaknya pun mengatakan, fenomena ribuan burung berjatuhan, seperti dalam video yang viral tersebut, merupakan peristiwa pertama yang terjadi di Bali. Karena belum pernah terjadi sebelumnya, fenomena itu pun dianggap sebagai hal yang aneh dan misterius. Kejadian aneh dan misterius berikutnya adalah kulkul di Puri Agung Klungkung yang berbunyi sendiri.
Kulkul pajenengan di Puri Agung Klungkung bisa berbunyi sendiri. Jika kulkul tersebut berbunyi sendiri, pertanda akan ada bencana. Kulkul ini berjumlah 2 buah, yakni kulkul lanang dan kulkul istri, di mana keduanya dinamakan kulkul pajenengan Puri Agung Klungkung. Menurut Jero Mangku, Pura Pajenengan Puri Agung Klungkung, Inyoman Sastrawan. Ini berasal dari Blambangan, Jawa. Bahan pembuatannya berasal dari kayu khusus yang bernama silagui, di mana saat ini keberadaan kayu ini sudah sangat langka. Konon kulkul sakral ini sudah ada sejak zaman Majapahit, saat perang pada tahun 1908 di Klungkung, yang masih berada di wilayah Klungkung. Kulkul pajenengan ini kemudian dikembalikan ke Puri Agung Klungkung pada tahun 1970 dan masih ada sampai saat ini. Kulkul ini disebutkan kerap memberikan pertanda tertentu, sadar akan terjadi bencana atau mara bahaya di Bali. Menurut cerita di Bali, bahwa bila kulkul pajenengan ini berbunyi, merupakan tanda bahaya atau bencana. Suaranya tidak hanya didengar di Bali, tapi juga sampai keluar Bali saat erupsi Gunung Agung. Bahkan Raja Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono, juga mendengar suara kulkul pajenengan. Selain itu, saat terjadi tragedi bom Bali 1 dan 2 sempat berbunyi. Bahkan Made Mangku Pastika, ketika itu masih menjadi Kapolda Bali, datang memohon ke Pura Pajenengan Puri Agung Klungkung agar diberikan petunjuk. Nomor 4 adalah glukol bergerak sendiri. Sebuah video kejadian aneh beredar di media sosial di mana kejadian tersebut berupa sebuah kulkul yang bergerak-gerak sendiri. Kejadian ini terjadi di Banjar Mertua Dangen Puri Kangin, Denpasar Utara. Kejadian ini terjadi pada Sabtu, 2 Oktober 2021, sore. Dalam rekaman video yang berdurasi 57 detik tersebut, terlihat sebuah kulkul tersebut bergoyang-goyang sangat keras pada akul yang lagi satunya tak bergerak. Video ini pun direkam oleh seorang laki-laki, dan sambil merekam, ia menceritakan secara singkat kondisi kulkul tersebut. Satunya bergerak sendiri, kata perekam video tersebut. Ia kemudian melanjutkan, satu saja yang bergerak sendiri, katanya beberapa detik. Kemudian ia kembali menegaskan satu saja yang bergerak dalam video tersebut. Terlihat suasana agak gelap karena mendung. Langit di atas Balai Pukul juga terlihat berwarna abu-abu. Terkait kejadian tersebut, memberikan klarifikasi terkait fenomena kulkul yang bergerak sendiri tersebut. Klarifikasi ini disebar lewat story Instagram. Adapun bunyi klarifikasinya, yakni klarifikasi kejadian kulkul bergerak, kejadian bergerak sendiri, memang benar terjadi sekitar jam 18.30 waktu Indonesia bagian tengah. Awalnya bergerak keduanya, warga setempat mengira ada gempa. Ternyata tidak, angin pun tidak ada yang berhembus, pohon juga tidak ada yang bergerak. Tiba-tiba beberapa saatnya, pada saat pukulan bergerak, kulkul wadon berhenti bergerak, dan hanya pukulannya saja yang bergerak. Semakin lama semakin kencang bergeraknya. Akhirnya karena merasa aneh, warga menelepon prajuru dan sudah ditindaklanjuti dengan segahan dan lain-lainnya. Kejadian ini sulit dijelaskan dengan logika. Kami apalagi Banjar, kami akan melaksanakan piodalan pada Tumpek Wariga. Mohon doa, semoga lancar dan rahayu sarang sami. Sampai saat ini belum ada yang tahu apa penyebab kejadian tersebut. Postingan tersebut pun mendapatkan banyak komentar dari warganet. Bahkan ada yang mengatakan kejadian serupa pernah terjadi di beberapa tempat. Yang terakhir adalah tempat mistis dan misterius adalah mayat tak berbau busuk di Terunyan. Jenazah dari seterunan Bangli yang meninggal tidak melalui ritual ngaben atau dikremasi, melainkan dibawa ke sebuah tempat lalu diletakkan dan dibiarkan terurai secara alami. Proses ini dinamakan pepasah atau kubur angin. Model pemakaman ini telah dilakukan secara turun-temurun. Adapun mereka yang menjalani proses mepasah adalah orang-orang yang meninggal secara normal, misalnya menderita sakit atau lanjut usia.
Kategori jenazah yang mau pasah yaitu orang-orang yang telah berumah tangga, bujangan, atau truno, gadis atau debungan, dan anak kecil yang gigi susunya telah tanggal atau meletus. Sedangkan bagi mereka yang meninggal dengan cara-cara yang dianggap tidak wajar, contohnya korban pembunuhan, bunuh diri, maupun orang-orang yang jasadnya tidak sempurna, mungkin karena suatu penyakit atau kecelakaan, dimakamkan dengan cara dikebumikan. Ada 3 area pemakaman yang lokasinya terpisah di Desa Trunyan ini. Yang pertama adalah semua area pemakaman yang berada di utara desa, tempat bagi jasad yang meninggal secara wajar, mereka dimakamkan secara mepasah. Jenazah tersebut dibaringkan dalam sebuah tempat berbentuk segitiga yang terbuat dari rangkaian bambu. Fungsi bambu ini untuk melindungi jasad agar terhindar dari binatang. Di semua area hanya terdapat 7 tempat pembaringan. Jika ada yang meninggal tetapi tempat pemakaman sudah penuh, maka jenazah yang paling lama akan dipindahkan. Sebelum jenazah lama dipindahkan, warga akan melakukan upacara serta sembahyang untuk memohon izin. Barulah tulang-tulang itu diletakkan di sebuah tempat di bawah pohon suci, kemudian dijejerkan bersama kerangka lainnya. Bagi jenazah yang proses meninggalnya dianggap tidak wajar, disemayamkan di semua batas, lokasinya berada di tenggara desa induk Trunyan. Sedangkan di Semeudo menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi orang-orang yang belum menikah dan anak-anak meletus. Mereka dimakamkan secara makassar. Di sini juga terdapat area pemakaman bagi bayi yang belum memasuki tahap meketus. Namun, jenazah mereka dikuburkan berada di antara Semeayah dan Desa Induk Trunyan. Meski jenazah-jenazah yang mepasah hanya dibaringkan begitu saja, tetapi tidak tercium bau tak sedap di area pemakaman tersebut. Konon ini karena adanya pohon taruh menyan yang tumbuh besar di tempat itu. Nah, itu dia 5 hal mistis, misterius, dan penuh tanda tanya. Semoga bisa memberikan kita pesan bahwa ada hal-hal di luar nalar dan logika terjadi di sekitar kita, sehingga kita harus tetap respect terhadap hal-hal tersebut.